Pemirsa, untuk mengetahui terkait haramnya game Mobile Play Unknown's Battlegrounds atau PUBG di Provinsi Aceh, kita telah terhubung dengan reporter Sheila Aditya langsung dari lokasi di Aceh. Sheila, apa alasan mendasar PUBG diharamkan di Aceh? Ya, Kevin, tentunya fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terkait permainan PUBG tidak sembarang dikeluarkan melalui kajian yang panjang, melalui sidang paripurna yang mengundang para pakar untuk memberikan pandangannya, mulai dari pakar IT, pakar fikih Islam dan juga psikolog untuk mengetahui pandangan mereka terkait permainan PUBG yang saat ini semakin banyak disukai oleh masyarakat. Dan kalau kita lihat sendiri, semakin hari semakin banyak masyarakat yang menggunakan ataupun bermain PUBG ataupun game sejenisnya, di mana kalau kita lihat sendiri di seluruh dunia tercatat sudah ada 130 juta orang yang senantiasa memainkan PUBG. Dan Indonesia sendiri berada di posisi kedua dengan pemain PUBG terbanyak di dunia. Tentunya ini sangat disayangkan mengingat para pemain PUBG ini mayoritas adalah generasi muda yang tentunya harus menghabiskan waktu untuk hal yang lebih positif dibandingkan dengan sekedar bermain game seperti ini. Dan kemudian di sisi lain, PUBG sendiri sudah meraup keuntungan hingga 910 miliar rupiah. Tentunya ini dari hasil berbagai transaksi yang dilakukan di arena permainan PUBG ini. Dan beberapa negara di dunia juga sudah mulai melarang permainan PUBG ini, diantaranya mulai dari Cina, India, Nepal, dan Malaysia. Dan ini juga sudah mengeluarkan ataupun larangan untuk permainan PUBG ini. Dan ada beberapa juga alasan yang menjadi pertimbangan khusus tentunya dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk mengharamkan permainan PUBG ataupun permainan bersenjata sejenisnya. Di antaranya adalah permainan-permainan ini menciptakan ataupun bisa mengubah perilaku yang sebelumnya baik menjadi tidak baik dari masyarakat. Contohnya seperti biasanya masyarakat bisa bersosialisasi secara langsung, mungkin sekarang saat ini lebih banyak masyarakat yang lebih memilih bersosialisasi secara online melalui permainan-permainan game PUBG ataupun sejenisnya. Dan yang kedua, kita melihat sendiri dari permainan PUBG ini yang menggunakan senjata, ini tentunya ada unsur kekerasan dan juga kebrutalan. Dan tentunya ini akan sangat dikhawatirkan melihat mayoritas penggunanya ini adalah pemuda yang biasanya ini akan cenderung mencontoh perilaku. Sehingga ini akan berbahaya jika permainan-permainan ini seperti ini dipraktikkan secara langsung di kehidupan yang nyata. Yang kemudian di sisi lain, permainan PUBG ini juga mengganggu kesehatan, di mana masyarakat yang menghabiskan banyak waktu untuk bermain game, melihat handphone, layar handphone, ini tentu akan mengalami radiasi, mengalami gangguan mata, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Dan juga MPU menilai banyak sekali kemudaratan lainnya dari permainan PUBG ini, tentunya banyak hal-hal negatifnya dibanding dengan hal positif yang diperoleh dari permainan PUBG. Kevin. Ya, Sheila, lalu kemudian bagaimana tanggapan warga terkait dengan pengharaman ini, sekaligus ada hukum cambuk bagi orang yang kedapatan bermain? Ya, tentunya dari fatwa haram yang dikeluarkan oleh MPU ini memang mengundang banyak reaksi. Ada yang pro dan juga ada yang kontra terkait fatwa haram ini. Sejumlah masyarakat mengaku setuju dengan fatwa haram dikeluarkan karena memang banyak sekali kemudaratan ataupun hal-hal negatif yang diperoleh dari permainan PUBG ini. Dan ada juga masyarakat yang kecewa ataupun menolak dan tidak mendukung fatwa haram ini, mengingat permainan ini adalah balik lagi ke individu masing-masing, apakah bisa dimanfaatkan dengan baik ataupun tidak. Dan terlebih saat ini juga sudah banyak dukungan untuk bermain game e-sport seperti itu dari kompetisi-kompetisi yang tentunya bisa mengasah kemampuan dari para pemain game ini. Dan sangat disayangkan ada banyak juga yang tidak setuju. Dan berikut tanggapan masyarakat selengkapnya. Itu sangat setuju karena MPU kan mengambil tindakan karena permainan itu kan mengandung unsur kekerasan, tembak-tembak kan. Nanti anak-anak yang ikut itu pasti terinspirasi, dia akan melakukan apa yang dia lihat. Apakah dalam PUPG itu bisa melalaikan atau tidak, kembali ke individu masing-masing. Tapi karena ini sudah ada fatwa dari MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama yang di Aceh untuk masalah agama adalah MPU, jadi kita harus mengikuti. Pribadi saya sih, saya kurang setuju karena kembali kepada individu masing-masing.
kenapa harus diharamkan. Hanya sebuah game gitu diharamkan sebenarnya. Jadi dengan game mungkin bisa mempersatukan anak-anak muda yang di Banda Aceh yang suka-suka nongkrong gitu. Jadi ada kegiatan yang positif, nggak melakukan anarkis begitu. Demikian Kevin. Baik, terima kasih atas informasinya Sheila Aditya langsung dari Banda Aceh.